Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kerohanian kami. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberi pengertian kepada kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Doa ini kami persembahkan dengan percaya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudaraku, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari buku kitab Yohanes pasal 14. Bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab atau ada Alkitab di rumah, boleh dibuka Alkitab kita di dalam buku Yohanes pasal yang ke-14. Saya akan membacakan Yohanes pasal yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bila mana kita membaca ayat ini, dan kita bisa membayangkan Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya, dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa. Bagaimana perasaan daripada murid-murid bila mana Yesus mengatakan perkataan yang demikian? Sudah kurang lebih mereka bergaul akrab, berhubungan dekat 3,5 tahun di dalam pelayanan Yesus. Di dalam suka dan duka mereka sebagai murid-murid Yesus, mereka bersama-sama dengan Yesus. Ketika mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan dan orang banyak datang mengikuti Yesus, mereka melihat semuanya itu. Mereka melihat bagaimana mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus begitu rupa. Memberi makan 5.000 orang. Wow, satu mujizat yang sangat luar biasa. Mereka bisa selalu berharap bahwa jika ada Yesus selalu ada solusi. Jika ada orang yang sakit bisa disembuhkan, bahkan ada yang mati, Yesus bisa membangkitkannya. Jadi kebersamaan antara murid-murid Yesus dengan Yesus, mereka menyaksikan mujizat-mujizat itu dari hari ke hari. Hampir kurang lebih 3,5 tahun di dalam pelayanannya. Sekarang guru mereka akan pergi. Bagaimanakah perasaan daripada murid-murid? Yesus mengetahui hal itu. Dan dia katakan bahwa aku pergi ke situ, pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya Yesus memberikan sebuah janji bahwa suatu saat dia akan kembali lagi. Kalau kita membaca ayat yang lain, ketika Yesus hendak naik ke sorga, dia berjanji dia akan menjemput kembali. Tujuannya adalah supaya di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Dan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dia menjanjikan kepada mereka penolong yang setara dengan dia. Kalau kita membaca di dalam buku Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia menjanjikan bahwa akan ada Roh penolong, yaitu Roh Kudus,
akan menyertai murid-muridnya dan nanti dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan hasilnya luar biasa, penyertaan atau ketika dikirimkannya kuasa Roh Kudus itu. Kita bisa mendapati di dalam buku Kisah mulai pasal yang pertama. Saudara-saudaraku, janji Yesus adalah janji kepada kita. Janji juga kepada kita bahwa Dia akan datang kembali. Dan Yesus berkata hal yang sama. Di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus merindukan supaya kita berada di dalam kerajaan sorga. Inilah sebuah janji dan saya punya keyakinan, ya, pasti firman Tuhan adalah sebuah kepastian. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita untuk dibawa ke rumah Bapa. Sebagaimana yang Dia sampaikan, di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah renungan yang saya bisa sampaikan, supaya kita selalu ingat janji ini, supaya kita setia sampai Yesus datang. Amin.